Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas MA akan mempresentasikan tentang ide bisnis kelompok kami, yaitu Taichan Sambalado. Nama saya Ajeng Ayudita Mani Inaya Damayanti, NIM 2401. Akan menjelaskan tentang visi misi Taichan Sambalado. Taichan Sambalado memiliki visi yaitu menjadikan sate Taichan Sambalado sebagai usaha kuliner cepat saji yang sehat, bergizi, dan terdepan di Jepara maupun sekitarnya. Sedangkan misi dari Taichan Sambalado adalah yang pertama, peningkatan mutu produk sate Taichan Sambalado, kontrol kualitas terhadap jenis produk, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, akan selalu melakukan inovasi terhadap semua aspek sate Taichan Sambalado, baik dari variasi menu produk yang disajikan, desain produk, dan juga model pelayanan kepada pelanggan. Nama saya Nia Alfianita, NIM 2423. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu mengenai Taichan Sambalado. Jadi, Taichan Sambalado ini merupakan varian sate ayam yang dibakar, yang berbahan dasarkan ayam. Namun sate Taichan ini berbeda dengan sate-sate yang dijual di pasaran sebelumnya. Jadi yang di pasaran sebelumnya yaitu sate tersebut dibaluri dengan bumbu kacang, namun sate Taichan ini tidak dibaluri dengan bumbu-bumbu tersebut. Jadi yang membedakan mengenai sate kami dengan sate yang dijual di pasaran yaitu salah satunya tentang pembuatan bumbu dan juga varian sambalnya. Kemudian untuk varian sambalnya itu kami mengangkat dua konsep sambal, yaitu yang pertama sambal bakar dan yang kedua dabu-dabu lemon. Untuk sambal bakarnya sendiri itu berbahan dasarkan cabai rawit, jahe, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Kemudian dibalut dengan garam, kitchen, roiko, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian untuk cara pembuatannya yaitu sambal bakar ini ditumbuk halus, kemudian ditumis dan diberikan perasa. Habis itu didiamkan di wadah. Baru kita gunakan kelapa batok bakar untuk pengasapannya sekitar 5 menit. Kemudian untuk dabu-dabu lemonnya yaitu bahan dasarnya sama, yaitu cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga lemon. Jadi untuk dabu-dabu lemonnya sendiri ini hanya diiris-iris saja, kemudian ditaruh dengan minyak panas. Habis itu di add dengan lemon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Hanif, NIM 18111002430. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan mengenai usaha sate Taichan di kategori di bagian operasional usaha. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku kami dari ayam segar, daging ayam segar yang diambil dari supplier dengan harga yang paling rendah dan tentunya dengan kualitas yang masih terjamin. Dengan harga yang rendah tersebut kita harapkan kita lebih mudah membandrol harga nantinya untuk proporsi sate Taichan ini. Dan yang kedua ada tempat usaha atau lokasi usaha. Dalam perencanaan kami nanti untuk tempat usaha kita dirikan di pinggir jalan atau trotoar atau apa, karena dari situ tentunya lebih hemat biaya karena ini kan perlu permulaan usaha, tapi untuk kedepannya nanti mungkin bisa membentang ke. Dan yang ketiga harga per porsi. Harga per porsi kami bandrol 15.000 per porsi dengan isian 10 tusuk sate Taichan. 10 tusuk kami rasa ini ya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak lah ya, di sepadan dengan rupiah yang dikeluarkan. Dan yang keempat ada jam kerja.
Jam kerja kita ambil dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Kenapa sore? Ya karena kalau pagi atau siang itu sate ini kan ya belum terlalu dipinginkan masyarakat lah ya. Jadi masyarakat itu antusiasnya masih kurang. Jadi lebih tepat sore sampai malam. Seperti itu. Dan yang kelima ada target penjualan. Target kami minimal sehari itu terjual 50 porsi. 50 porsi itu ya kalau dihitung-hitung untungnya ya sudah ya banyak lah ya omsetnya, tapi ya belum diperhitungkan secara detail. Dan untuk pemesanan bisa ke tempat atau online. Jika online ya para customer bisa lewat WA atau Instagram yang sudah kami sediakan. Karena di era digital ini kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan banyak yang orang-orang mager seperti itu ya. Jadi kita harus ya memanjakan mereka. Perkenalkan, nama saya Bunga Arunita, NIM 18111102409. Selanjutnya ada rincian strategi. Rincian strategi sendiri terdapat strategi pemasaran, yaitu segmenting. Proses pembagian pasar terhadap sate taichan sambalado di Jalan Raya Senenan, karena sepanjang jalan ini belum ada orang yang berjualan sate taichan. Ada lagi targeting. Targeting pasar yang kami pilih adalah kalangan anak muda. Terus selanjutnya ada positioning. Kami membuat merek pada produk sate taichan sambalado, dan kami juga membuat tagline agar merek yang kami buat mudah diingat oleh para konsumen. Kami juga menyajikan berbagai varian macam sate taichan. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran, yaitu ada produk yang kami tawarkan sendiri berupa sate taichan sambalado yang berbahan baku berkualitas, disajikan dengan rasa yang enak dan nikmat berbagai varian macam sate, sehingga dapat banyak diminati oleh konsumen. Ada lagi place adalah faktor terpenting dalam mendirikan usaha. Di sini kami memasarkan dan mengendalikan sate taichan di tempat yang strategis dan membuka outlet yang belum ada di sekitar berjualan sate taichan tersebut. Ada lagi price yang kami tawarkan di sate taichan sambalado itu bervariasi, tergantung dengan pilihan satenya. Harga pun terjangkau untuk kalangan remaja dan dewasa. Ada lagi promotion. Dalam kegiatan promosi, sate taichan sambalado menggunakan direct marketing, yaitu melakukan penjualan secara langsung di outline. Dan ada lagi online marketing, yaitu pemasaran melalui media sosial dan bekerja sama dengan GrabFood dan Gojek Jepara. Selanjutnya, saya Novita Alfiatur Rahmania akan melanjutkan peluang yang mungkin diraih. Sate taichan mungkin sudah tidak asing di kalangan masyarakat, terutama pada masyarakat muda-mudi. Di samping itu, sate taichan memiliki kreasi yang unik pada proses pembakarannya. Proses pembakaran sate taichan tidak dibauri bumbu apapun seperti bumbu kacang ataupun bumbu kecap. Begitu juga dengan sate taichan sambalado. Sate taichan sambalado juga tidak dibauri bumbu apapun dalam proses pembakarannya. Yang membedakan hanya sambalnya saja. Sambal taichan sambalado memiliki dua varian, diantaranya ada sambal bakar dan sambal dabu-dabu lemon. Kedua sambal ini memiliki ciri khas masing-masing, terutama pada sambal dabu-dabu lemon. Sambal dabu-dabu lemon ini memiliki rasa yang unik dengan perpaduan rasa kecut, asin, manis, pahit, dan pedas. Sambal ini akan dijadikan keunikan tersendiri dari sate taichan sambalado ini. Di Jepara, sate taichan belum terlalu banyak kuliner yang menjual sate taichan karena masih terbilang baru dan belum terlalu dikenali oleh semua kalangan. Bisnis baru ini menjadi kesempatan yang sangat menjanjikan, karena jika suatu daerah belum menginjak kuliner ini, jadi maka
kuliner ini bisa dijadikan sebagai kuliner andalan di daerah tersebut. Kuliner sate Taichan Sambalado ini adalah bisnis yang bisa dikatakan murah karena bahan dan prosesnya juga dikatakan mudah dan gampang untuk didapatkan. Selain itu, modal sedikit dan pasar juga besar karena semua orang pastinya suka makan. Bisnis kuliner dapat menjanjikan laris karena bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang dikatakan paling mudah dan paling gampang dalam proses pemasarannya. Terutama para pemburu kuliner yang mencoba hal-hal baru dan mendapatkan sensasi baru, hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa bisnis kuliner ini layak atau tidak untuk tetap diperjuangkan. Namun dengan adanya pembeda dari sambal yang disajikan, hal ini akan membuat ketertarikan pelanggan untuk terus membeli dan mengajak beberapa teman atau orang-orang baru untuk menyicipi kuliner sate Taichan Sambalado ini. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.